ya, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dapat ya kesehatan, kesempatan dan kita bisa berkumpul di sini. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sarawi, dan ibu semua ya, terima kasih banyak sudah memenuhi undangannya tentang sosialisasi paket modul 1 guru penggerak 4. Jadi gini, sebenarnya di dalam paket 1 itu nanti ada yang pertama itu materinya adalah tentang Ki Hajar Dewantara. Di Ki Hajar Dewantara ini kita kan dulu paling sering dengar ya ada Ingarso, Sukulodo, Ikmadio, Mamkarso, dan Tutu Handayani. Nah, untuk di situ ada hal-hal positif pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selama ini kita paling sering dengar istilah bahwa seorang anak itu sebenarnya seperti ibarat kertas putih, kan istilahnya pernah dengar itu ya. Sehingga kita boleh nyoret apa saja. Hasilnya nanti terserah kita. Sebenarnya enggak, kalau Ki Hajar Dewantara berpikir bahwa anak itu sebenarnya tidak seperti kertas putih. Jadi sebenarnya seorang anak itu dia sudah ada basicnya, itu sudah ada. Jadi ibaratnya kayak kertas itu guratan-guratan halusnya udah ada. Jadi kerjaan kita sebenarnya adalah bagaimana supaya kita bisa membuat guratan-guratan itu memang sesuai dengan kodrat mereka. Jadi kalau misalnya Ki Hajar Dewantara itu nanti dia lebih mengarahkan kepada budi pekerti peserta didik dalam melakukan perubahan ke arah lebih baik. Jadi lebih ke budi pekerti. Kalau dulu kan seringkali kita menilai anak itu kan berdasarkan pengetahuannya, dia bisa nggak, skillnya bisa nggak. Kalau sekarang kita lebih lihat lagi sikap anak, budi pekerti seorang anak. Nah, lalu nanti kita mendidik anak itu tidak bisa seperti yang kita mau aja, tapi sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kita mendidik mereka itu seperti misalnya kalau generasi sekarang kita otomatis harus masuk ke dunia mereka supaya nanti misalnya kayak IT atau segala macamnya. Jadi nggak bisa kita pakai gaya guru-guru kita dulu, nggak, karena kita mesti masuk kepada kodrat zamannya. Jadi kodrat alam ini maksudnya gini, anak itu kalau misalnya dia basicnya itu sukanya misalnya kayak masuk ke sini, kan di situ pula untungnya. Kalau untuk siswa SMK biasanya udah masuk ke SMK ini kan dia udah minatnya itu di hotelan sama di boga. Jadi kodrat alamnya itu memang passionnya itu nanti mau jadi chef atau dia mau kerja di hotel, kan kayak gitu ya. Nah, jadi itu yang maksudnya kalau kodrat alam itu nanti mereka tuh maunya seperti apa, dan kodrat zaman itu bagaimana perkembangan zamannya. Nah, disitulah kita diharapkan sebagai guru itu kayak kita harus mengerti aplikasi, mengerti gimana cara pembelajaran yang baik, seperti itu ya. Nah, nih. Jadi kita melihat faktor alaminya seperti apa, bakatnya seperti apa, minatnya seperti apa. Nah, kalau di kodrat zaman kita harus lihat seperti apa perkembangan zamannya. Nah, pada proses pembelajaran Ki HD itu ada Merdeka Belajar. Nah, kita di sekolah kita adalah salah satu sekolah yang terpilih untuk melaksanakan SMKPK. Jadi pusat unggulan. Jadi di sini kita memakai kurikulum Merdeka Belajar. Jadi dan itu nanti kalau di KHD bilang bahwa pembelajaran itu memang ada Merdeka Belajar, prosesnya itu secara keseluruhan, dan anak itu memang kita membuat mereka itu jadi manusia endingnya. Jadi kita memperlakukan mereka, kita berharap nanti mereka memang akan menjadi manusia seutuhnya. Dan ada lagi di sini ada kearifan budaya lokal. Nah, itu artinya supaya walau bagaimanapun mereka dibina, dididik yang namanya budaya Minang, misalnya kita di Minang ini tidak hilang. Gitu ya. Nah, ini ada yang misalnya kayak penerapan budi pekerti. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di SMKPK nanti kan kita ada Merdeka Belajar. Jadi ada profil pelajar Pancasila itu ada nanti beriman bertakwa, ada mandiri, ada bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan juga kreatif. Jadi nanti kita berharap bahwa anak-anak yang nanti kita didik ini mereka bisa memiliki profil-profil seperti ini. Nah, di sini tadi ya ada ya. Jadi nanti kalau nggak apa-apa, kalau ada nanti kalau udah selesai ininya belajarnya dan ingin menjadi guru penggerak, ada nih perannya, ada peran dan nilai guru penggerak. Jadi perannya itu menjadi pimpinan dalam pembelajaran. Maksudnya gini, kayak kita di kelas. Kan kita memimpin di kelas ya, kita memimpin anak-anak kita supaya bagaimana mereka bisa melakukan pembelajaran dengan baik. Jadi nilainya itu kita inovatif, berpihak kepada siswa. Maksudnya berpihak kepada siswa itu bukan berarti kita ngikutin semua mau siswa, enggak. Tapi artinya
ketika kita mengambil keputusan, kita nggak boleh ini saya loh guru, enggak, tapi kita lihat dulu kebutuhan siswa apa, kondisi siswa bagaimana. Jadi itu yang maksudnya dengan berpihak pada siswa. Nah, ada jadi menjadi pimpinan pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi. Jadi nanti kan kayak kita jadi guru kan nanti ada MGMP-nya. Jadi kalau boga nanti ada MGMP boganya juga. Lalu nanti ada juga mendorong kolaborasi antar guru. Nah, nih saya kayak kita sekarang nih, kita berkolaborasi juga, ada diskusi. Nah, menjadi coach bagi guru lain. Nah, kadang-kadang kan ada kita misalnya pas lagi belajar di YouTube, kita bisa nih, kita ngerti satu. Nah, sebenarnya sebagai guru kita sharing, jadi kita bisa jadi coach bagi teman kita yang belum bisa, rekan kita yang belum bisa. Dan nanti ada mewujudkan kepemimpinan murid. Sebenarnya gini, diharapkan nanti ke depannya siswa itu kan dia bisa memimpin. Jadi mereka tuh diharapkan menjadi pimpinan. Jadi artinya pemimpin itu mereka tidak langsung serta-merta jadi pemimpin dalam sebuah dalam sebuah organisasi, tidak. Tapi setidaknya kita bisa membuat mereka, melatih mereka untuk bisa menjadi pimpinan. Jadi contohnya caranya bisa dengan kayak kita di kelas kan pilih perangkat kelas, ketua kelas, sekretaris. Secara tidak langsung sebenarnya kita sudah mendidik mereka untuk menjadi pimpinan. Kan di sini kita ada ketuanya, sekretarisnya juga. Nah, atau misalnya di dalam ekstrakurikuler juga boleh. Nah, apa yang bisa dilakukan kalau kita mau melakukan seperti ini? Yang pertama kita harus cari dulu tujuan kita tuh apa sih. Lalu kegiatan pembelajarannya dilakukan yang berpihak pada siswa, dan komunikasi tentu saja harus dijaga dengan baik dengan pihak-pihak terkait dan melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Dan yang pasti kita berusaha untuk mandiri. Kenapa? Ketika kita tidak mandiri artinya tergantung pada sesuatu. Salah dikit aja, misalnya terjadi masalah sedikit aja kita wah saya nggak bisa. Terus saya kayak kita di kelas, kalau kita ngandelin nanti pokoknya kalau saya ngajar nih pasti harus wajib nih ada yang fokus misalnya. Ternyata tiba-tiba enggak, jadi kita nggak mandiri jadinya kan. Harusnya kalau nggak ada nanti minimal saya bisa nih dengan cara yang seperti ini. Atau kalau misalnya saya mau nanti kan kita bikin RPP, kalau misalnya kita ngandelin orang lain kan otomatis RPP kita nggak sesuai dengan yang seharusnya. Tapi kalau kita buat sendiri, memang sih kita ATM lah, amati, tiru, modifikasi. Cuma kalau kita yang bikin pasti bisa nanti sesuai sama kondisi di kelas kita. Karena sama dengan gini, misalnya kayak ngajar, kalau Lian di Boga berapa ngajarnya? Nah, di 11 Boga 3 itu nanti materinya itu nanti nggak sama 11 Boga 4. Kenapa? Karena itu yang tadi berpihak pada siswa. Kalau dulu zaman kita sekolah dulu pasti pelajaran di kelas TB1 misalnya, kalau misalnya yang kayak di Boga 1 sampai Boga 6 pasti sama. Nah, kalau di Merdeka Belajar itu enggak. Jadi Boga 1, Boga 2, Boga 3, Boga 4, dan Boga 5 itu bisa jadi beda-beda tuh, soal ujiannya beda, materinya beda, tergantung nanti bagaimana kemampuan para siswa di sana. Jadi yang terberat sih sebenarnya dalam Merdeka Belajar itu kan kita berpetakan dulu, nanti bikin materinya itu sih yang terberat, tapi hasil endingnya lebih bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya seperti itu, nanti kita bisa nanti membuat anak yang kita bina itu nanti emang sesuai mereka sama passion mereka masing-masing. Jadi artinya kita tidak memaksa anak tuh gak berbakat, misalnya kayak ngajar bahasa Inggris, mereka gak bakat misalnya belajar bahasa Inggris itu dipaksa juga. Ini pronunciation, grammar, kayak gini kan susah mereka. Tapi setidaknya kita menanamkan karakter yang tadi yang ada dalam profil Pancasila tadi. Cuman kalau untuk memang dia nggak bisa di situ, nggak semuanya di situ nggak apa-apa, minimal standar. Kalau dia mau jadi di hotel, minimal dia bisa lah menyapa tamu sedikit, nanya sedikit sama tamu, udah. Masalah grammar berarti dia nggak bakatnya di sana, nggak apa-apa. Tapi nanti bakatnya misalnya di bidang housekeeping, ya udah berarti di sana passionnya. Sama kayak Boga, misalnya dia nggak suka belajar bahasa Inggris, ya udah passionnya misalnya dia mau jadi chef katanya kan. Berarti dia mau jadi chef itu makanannya kan macam-macam pula, nanti tuh ada kontinental, ada yang nggak mau lah makanan kontinental, namanya di bidang pastry. Ya udah, at least dia tahu di pastry, tahu aja. Tapi nanti dia berarti di pastry berarti dia bagusnya. Sama kayak gini, kalau kita lihat nilai siswa itu kan rapornya ada 14, misalnya 14 mata pelajaran. Kadang-kadang kan kita melihatnya nilainya pas-pasan semua, terus ada satu yang bagus tuh misalnya nilainya yang jualan apa namanya? Kewirausahaan. Satu lagi ada yang habis dia ngolah terus dia jual. Ada ada nanti tuh yang dia jualan.
Nah, yang dia jual-jual nanti, kalau nilainya tinggi di sana emang bisa jadi dia memang masuk boga, tapi passionnya berarti memasarkan, berarti bakatnya di sana berarti. Jadi kita nggak boleh nyalahin dia juga, tapi yang kita lakukan minimal dia udah tahu nih cara masaknya. Cuma nanti berarti kita mengarahkan, oh emang pintar dia di bagian marketingnya, berarti ya udah kita arahkan dia untuk marketingnya, kayak gitu ya. Nah, lalu nih ukurannya. Nah, kalau untuk ini kita harus memetakan kebutuhan sekolah. Nah, alhamdulillah kalau di sekolah kita kalau dari segi peta sekolah kita sangat bagus loh. Pertama, kita sangat strategis. Kenapa? Lokasi kita sangat bagus. Lalu dari segi sumber daya guru-gurunya di sini kan rata-rata itu udah S2, udah banyak tuh S2. S1 ya rata-rata tuh udah banyak tuh yang S2, ada banyak, ada S1 juga. Jadi minimal tuh udah S1 sih guru di sini. Jadi kalau dari segi SDM-nya sudah bagus. Lalu kalau program-program yang ada sudah bagus kan, buktinya sekolah kita kan terpilih menjadi salah satu sekolah pusat keunggulan. Nah, di sini ada jadi ada yang diperlukan itu nanti ada internal. Kalau internal berarti dari diri sendiri ya. Lalu ada eksternal. Eksternal itu nanti ada siswa, ada pimpinan, rekan sejawat, pemangku kepentingan lainnya, kurikulum, dan juga lingkungan demografis dan fasilitas sekolah. Nah, sekarang ada lagi nanti di situ ada budaya positif. Nah, hal yang paling berat itu sebenarnya sekarang adalah bagian budaya positif. Nanti ibu-ibu akan merasakan kok. Saya kayak kita selama ini kalau budaya positif kan ada disiplin. Nah, biasanya kalau disiplin, siswa itu ketika dia berbuat disiplin itu kan biasanya ada tiga. Motivasi pertama, dia takut dihukum. Atau ada tipe kedua, mereka pengen dipuji. Nah, ada sih tipe yang paling bagus itu adalah mereka emang pengen berubah untuk diri mereka sendiri. Nah, pengennya kita kan nanti anak kita tuh larinya ke sana. Tapi kan memang butuh waktu ya. Nah, nanti di situ yang kita harus hati-hati banget. Kalau zaman dulu kan kita bisa menghukum siswa, bisa menghukumnya. Misalnya anak itu terlambat lalu tiba-tiba disuruh lari-lari keliling lapangan. Nah, itu sebenarnya namanya hukuman. Kenapa? Jurusannya tidak olahraga, lalu tiba-tiba kenapa disuruh lari-lari? Kan kayak gitu ya. Sebenarnya nggak nyambung nih. Sama dia mungkin perasaan dulu itu jurusan yang sama bendera deh. Sebenarnya dia pikir cuma waktu itu ketika misalnya ada guru tertentu misalnya menyuruh anak itu berdiri dalam waktu yang lama, mungkin bisa jadi ada di pelajaran FO. Jadi maksudnya kenapa dia dilatih? Jadi sebenarnya tidak dihukum, sebenarnya itu kan dikasih sanksi, disuruh berdiri lama-lama karena nanti di FO mereka akan berdiri lama. Ya kan, ada misalnya kayak di boga disuruh aja berdiri, cuman jangan sampai dimarahi anak, jangan dilukai perasaannya. Kita boleh ngasih sanksi, tapi jangan nyakitin mereka. Artinya kan kita pernah kan jadi siswa, kalau misalnya nanti keluar segala macam bahasa kebun binatang itu siswa itu ingat loh, dia diem di depan kita, tapi dalam hati gue tandain loh, pasti gitu. Kan kita pernah kayak gitu dulu ya. Jadi kalau nanti ngasih apa ke anak, sekesal-kesalnya kita. Kalau memang sih biasanya kalau kesal ya, kadang-kadang emang kesal sih. Dia emang diuji ya iman takwa kita sama siswa-siswa, apalagi makin ke ujung itu siswanya memang makin amazing lah ya, makin apa ya, karena kalau dipikir-pikir siswa yang sekarang juga lebih sedih dari yang dulu. Kalau dulu mamanya rata-rata di rumah, yang kerja cuma papanya aja, jadi ada yang perhati dong, benar ya. Anak yang sekarang mamanya ikutan kerja, papanya kerja, terus di rumah sama siapa ya, langsunglah dia show off di sekolah, lumayan cari-cari perhatian kan. Nah, yang itulah yang nanti mereka sebenarnya membutuhkan, dipenuhi kebutuhan mereka. Jadi kebutuhan akan cinta, penghargaan, pengakuan, kan kayak gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari budaya positif dari tentang disiplin ya. Nah, contohnya seperti ini nih. Ini ada kasus. Nih, misalnya Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris, lalu ada siswanya tidur-tiduran. Nah, di sini kita diminta nanti ada peran dari seorang guru. Kayak kita nih, peran kita itu ada yang satu namanya peran hukum. Jadi peran hukum ya. Ada yang kedua itu pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga itu ada sebagai teman. Yang keempat itu ada sebagai, yang terakhir sih yang paling bagus itu manajer kalau nggak salah. Yang keempat itu monitor, pemantau. Yang kelima itu ada manajer. Jadi yang pertama tadi ada sebagai penghukum. Yang kedua yang pertama penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, membuat orang rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman, yang keempat itu sebagai monitor, yang kelima manajer. Nah, yang sebagai manajer ini yang paling keren sebenarnya. Jadi saya kayak kasus ini, coba kita lihat. Ada yang pertama penghukum. Kalau penghukum itu dikit-dikit hukum.
belum itu yang sebagai penghukum. Kalau yang sebagai ini sebagai pembuat rasa bersalah, coba kayak gini loh, kita sering bilang, kamu kok kayak gini sih, kamu harusnya jangan begitu, kamu membuat ibu seperti ini loh, gara-gara kamu ibu jadi begini. Itu berarti kita itu menekan anak dengan kalimat kita. Emang sih kita kesannya tidak kasar, kita gini, nah kan gara-gara kalian nih jadinya ibu jadi seperti ini. Kan kadang-kadang kan ada yang nggak sengaja melompat seperti itu. Nah sebenarnya itu bisa sih dikerjakan di kelas, tapi resikonya kita akan membuat anak tuh tetap dia nggak pede, jadinya dia ngerasa wah saya kayak ending ke akhirnya kayaknya kita bikin anak itu jadi apa ya, dia merasa dia yang bikin orang lain bersalah, padahal kadang-kadang ibunya aja yang bikin kalimatnya kan. Lalu ada lagi sebagai teman ini bagus nih, teman tapi tetap ada batasan ya. Kalau siswa itu jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Jadi kalau sama siswa itu, kalau bahasa Minangnya itu genggam-genggam baru, digenggam barna ndak, di jangan mana ndak, kayak main layangan. Kalau terlalu ketat ke mereka, nanti mereka malah tiang ya, mereka melawan. Tapi kalau terlalu lunak ya nanti dipanggil kakak, abang, kayak gitu juga ya. Jadi kayaknya kita itu dekat tapi ada batasannya gitu. Lalu ada lagi yang berikutnya, tadi ada yang bagian monitor, dan yang terakhir itu adalah yang sebagai manajer. Coba kita lihat di sini nih. Gimana sih Fajar, kamu gak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, gak kasihan sama ibu. Nah ini kira-kira sebagai apa dia? Memberi rasa bersalah. Nah benar, yang memberi rasa bersalah tadi ya. Oke, berarti itu yang dia sebagai memberi rasa bersalah. Nah posisi kontrolnya sebagai ini, sebagai pembuat orang merasa bersalah. Jadi guru berbuat, nah nih berkatalah gurunya, bilangnya ibu sudah capek-capek, hasilnya Fajar diam. Terus murid berkata nggak tahu bu. Nah dampaknya dia ngerasa gagal, kayaknya dia ngerasa wah gara-gara dia nih gurunya jadi kayak gini. Jadi sebenarnya hati-hati ketika kita kan kadang-kadang nggak sengaja nih kayak gitu ngomong ke anak. Kalau mem sering loh ngomong kayak gitu, tapi setelah belajar ini nyadar kayaknya murah-murah kan dulu ya dia ya, kamu nih nggak kesian kamu sama orang tua kamu. Nah jadi harusnya kita iya, tapi tetap dibaliknya kita motivasi lagi mereka, tenang aja nanti orang tua kamu bangga kok sama kamu gitu lagi ya. Terus ada nah kebutuhannya, nah ini kebutuhan tadi. Jadi sebenarnya anak itu, siswa itu sebenarnya butuh ini, ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, ada juga kebebasan, penguasaan juga. Jadi mereka itu sebenarnya butuh yang di sini semuanya. Nah itu yang kadang-kadang nggak didapatkan sama siswa kita, dan itu yang mereka cari di sekolah tuh. Makanya kadang-kadang kita emang diuji-uji banget sama siswa di sini ya. Nah oke, ini kalau bisa, nah nanti ada juga nanti kita teori segitiga restitusi. Artinya gini, kalau teori segitiga restitusi ini ketika kita marahin anak, kita itu nggak boleh langsung marah ke dia. Jadi nanti misalnya siapa tahu tiba-tiba ada misalnya, coba kalau di Boga apa kira-kira kesalahan anak yang kira-kira bakal muncul, coba yang akan bikin gurunya pondok apa kira-kira? Mungkin aja satu kasus. Kurang izin. Nah kurang izin, berarti tiba-tiba misalnya gini, dia pakai dapur nih, habis pakai dapur dia tinggalin aja udah. Nah besoknya pasti yang ditegur siapa? Guru yang terakhir dong. Nah kalau misalnya si guru yang terakhir bilang ke anak itu, misalnya dipanggil, berarti habis dipanggil biasanya kadang-kadang minta emosi tuh. Jadi usahakan nanti kalau mau bicara sama anak, usahakan tidak dalam keadaan marah, karena biasanya ketika kita marah nanti kalimat kita tidak terkontrol. Jadi nanti misalkan kadang-kadang kan kita kesel tuh pondok kan, anak apalagi anak-anakku kadang-kadang kita ngomong dia ngomong juga. Jadi besok pas kita ngomong dia ngomong, liatin aja. Nah udah berhenti dia, nanti baru kita ngomong kayak gitu. Nah nanti misalnya kayak tadi ya, masalah ditinggalinnya berantakan, ya udah pertama nanya sama dia, suruh dia nyari kesalahannya sendiri. Kalau biasanya kalau zaman dulu ketika guru marahin kita, nah kamu tahu nggak kemarin kamu sudah ninggalin itu gini sudah kamu tuh ya, kamu bersalah kan gitu. Kalau besok nih enggak, sebenarnya kalau di Merdeka Belajar ini yang seperti yang dibilang sama Kak Hadi juga, ketika kita memarahin anak kita tanya dulu, kamu tahu kamu dipanggil kenapa? Nah jadi suruh dia, enggak bu, pikir-pikir lagi, ngapain kamu kemarin? Nanti kan dia ngomong tuh, oh iya bu, kata awak abis awak pernah menjawab dakwa mem, tapi awak berhasil dong mem. Nah berarti kira-kira tindakan kamu gimana? Salah. Nah berarti sebenarnya pada waktu itu udah ada dia masuk ke ini, validasi tindakan yang salah.
Nah, habis itu baru kita tanyakan, nah biasanya harusnya seperti apa? Ya, harusnya dibersihin sih mem, atau harusnya dibersihkan bu. Nah, besok-besok maunya gimana? Kalau menurut kesepakatan kelas kita seperti apa? Jadi kesepakatan kelas ini maksudnya kayak agreement kita, deal-dealan kita di awal. Sama kayak kalau misalnya dealnya, oh nanti bisanya jam berapa? Nanti jam, kayak gitu tuh kesepakatan kelas namanya. Nah, setelah itu nanti baru terakhir. Nah, habis kita marahin siswa, misal marahin bukan marahin sih, membina mereka ya. Hal yang paling penting itu yang bagian sini nih, menstabilkan identitas. Artinya gitu, setelah mereka menyadari kesalahannya apa, jangan lupa ngasih tahu mereka bahwa mereka itu bukan satu-satunya orang kok yang kayak gitu. Nggak apa-apa, besok-besok jangan diulangi ya. Jadi artinya biasanya anak kalau kita gitu nggak dendam loh sama kita biasanya, karena akhirnya dia tahu, oh dia dipanggil karena salah dia. Terus nanti kan saya kayak tadi dia, coba bandingnya kasusnya sama nih, anak satu misalnya dengan guru, misalnya antara Lia, ini contoh aja ya, antara Lia sama siapa? Riri, antara Lia sama Riri, misalnya contoh nih, bukan aslinya baik-baik kok ibunya berdua. Misalnya Lia manggil, Lia bilang gini, loh kamu kemarin nggak nyuci ya di dapur, di kitchen siapa tuh kemarin? Kamu kan? Nah, kenapa nggak kamu gitu? Kamu tahu gara-gara kamu ibu juga dimarahin loh sama penanggung jawab keuangan. Kasus satu, kira-kira si anak shock kan digituin. Nah, tahu kamu kesalahan kamu kemarin apa? Gara-gara kamu tuh kemarin nggak bersihin gini ya. Ya udah, besok ini bikin surat perjanjian lagi, besok jangan diulangi ya. Biasanya ada kayak gitu ya. Kasus satu. Kasus dua, misalnya Riri dipanggil, nah kemarin kamu ngapain nak? Siapa yang terakhir pakai kemarin dapurnya? Saya bu. Terus kemarin kamu ngapain? Dia pasti tahu sebenarnya. Anak tuh pasti biasanya aware loh, dia ketika dia siapapun kayak kita aja kalau dipanggil pasti sadar. Saya sebenarnya salahnya apa? Baru disebut namanya pasti udah mikir-mikir. Saya apa ya salah apa itu? Saya kemarin ninggalin dapur tidak bersih mem. Bu, saya nggak bersih dapurnya, saya tinggal. Oh gitu. Nah, berarti itu kategori yang tindakan yang salah tadi kan. Validasinya berarti kamu tahu harusnya gimana? Ya bu, maaf bu, saya salah. Nah, harusnya seperti apa? Besok-besok seperti apa? Tanya dia. Kalau teman-temannya lain biasanya gimana? Oh iya bu, seharusnya saya bersihkan bu. Nah, berarti kalau sanksinya gimana? Ya udah, berarti besok nih 2 minggu ini kamu yang bersihin ya. Walaupun dia dikasih sanksi, tapi karena kita ngomongnya baik-baik, biasanya kita kalau dikasih sanksi asal baik-baik gimana rasanya? Kan nggak terlalu sakit ya. Nah lalu terakhir nanti baru bilang, ya udah nggak apa-apa, wajar aja. Mungkin kamu kemarin, walaupun kita tahu di dalam hati pasti dia sengaja, ini bisa. Nggak apa-apa, tetap kita ngomong, ya ibu tahu kamu pasti nggak sengaja gitu. Besok-besok jangan gitu lagi ya. Cuman apa ya? Replacement killer gitu, artinya kan yang tiket misalnya kamu minta, berarti minta aja sama kamu. Nah kalau nanti boleh minta sama mem kayak di print kan kayak gitu kan lebih mudah ya. Nah terus kalau dia datang terlambat nggak usah, nah kamu siapa nama, dah cetak nama terlambat dan sudah aja masuk kelas. Jadi nggak usah diproses dulu, biarkan saja. Karena kalau kita memproses marah-marah, nah sebentar kita memproses ini anak yang lain kabur, biar